Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya anak-anak ibu hari ini kurang semangat ya. Jadi ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu dong, yang semangat ya. Oh ya, ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Baiklah, minggu lalu kan kita sudah membentuk suatu kelompok. Sekarang ibu minta kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Udah. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita berdoa. Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Oke anak-anak, sebelumnya ibu tanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, kelompok 1 silakan. Benar sekali, minggu lalu kita membahas tentang gaya. Aku mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak apa itu gaya? Kelompok 1 lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan perihal pelajaran kita minggu lalu? Nggak ada, udah ngerti ya? Ya, gaya itu tadi adalah sebuah tarikan atau dorongan. Oke. Nah, hari ini kita membahas materi mengenai hukum Newton. Sebelumnya, apa yang anak-anak ibu ketahui tentang hukum Newton? Boleh angkat tangan? Ya, kelompok 2. Ya, betul sekali. Hukum Newton itu benar ya, yang dikatakan oleh kelompok 2 itu ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi contoh-contoh hukum Newton, baik hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Nah, pertama kita akan membahas materi mengenai hukum Newton pertama. Sebelumnya boleh dibaca bukunya. Ada yang tidak bawa buku? Oke, alhamdulillah bawa semua ya. Silakan dibaca, dipahami. Apakah sudah dipahami anak-anak? Udah ya? Oh, ada juga yang belum. Ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Yang pertama kita akan membahas materi hukum Newton 1. Rizal, boleh dibaca apa itu hukum Newton 1? Ya, boleh pengertian, boleh rumus. Oke, benar yang dikatakan oleh Rizal, hukum 1 itu berkaitan dengan hukum kelembaman. Apa itu hukum kelembaman? Hukum kelembaman adalah suatu sifat benda yang benda tersebut mempertahankan keadaannya, keadaan diam atau keadaan bergeraknya. Nah, maksudnya di sini adalah jika suatu benda itu diam, maka dia akan terus-menerus diam selama tidak ada gaya yang dapat mempengaruhinya. Begitu juga benda yang bergerak. Jika benda tersebut bergerak, maka dia akan terus bergerak, tidak berhenti kecuali jika ada gaya yang mempengaruhinya. Oke, sekarang kan anak-anak ibu telah diberikan kelompok tuh. Silakan diskusikan apa aja sih contoh-contoh dari hukum Newton 1. Temukan minimal 2 contoh yang mengaplikasikan dari hukum Newton 1. Oke, ibu beri waktu sekitar 2 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya telah habis. Kelompok siapa yang bisa menerangkan atau menjelaskan contoh dari hukum Newton 1? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, ada kelompok lain yang mau menambahkan? Sama. Oke, yang dikatakan oleh kelompok 2 itu adalah benar, yang mana contoh dari hukum Newton 1 itu adalah ketika kita menaiki mobil, saat mobil berjalan dan tiba-tiba mobil itu berhenti, maka tubuh kita akan terdorong ke depan.
Dan jika mobil tersebut yang mula-mulanya diam, setelah itu dia berjalan, maka tubuh kita itu akan terdorong ke belakang. Oke, ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Tunjuk tangan. Tidak ada, sama semua ya. Kelompok 3 bisa sedikit lebih fokus. Ya, fokus ya. Sekarang ambil sebuah kertas. Setelah itu beri buku di atasnya. Setelah itu kalian tarik. Nah, coba sekarang. Udah? Apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Jika kita menarik kertas tersebut dengan suatu gaya, maka buku tersebut tidak akan meninggalkan tempat awalnya. Jadi dia tetap mempertahankan keadaan diamnya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum 1 Newton. Nah, sekarang Ibu minta per kelompok kalian diskusikan apa itu hukum Newton 2 dan berikan contohnya. Udah? Ya, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk bisa menjelaskan apa hukum Newton 2. Perwakilan kelompok boleh jelaskan. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Mereka mengatakan suatu gaya itu akan berbanding lurus dengan percepatan dan akan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan apa contoh dari hukum 2 Newton? Kelompok 2. Ya, benar sekali. Jadi hukum 2 Newton itu adalah sebuah pergerakan yang dilakukan ketika dia mendapatkan usaha. Contohnya itu seperti kita melempar sebuah bola ke atas. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi suatu gaya? Yaitu dipengaruhi oleh yang pertama massa, yang kedua adalah kecepatan suatu benda. Nah, ada yang mau ditanyakan? Pokoknya sesuatu yang bergerak diakibatkan oleh gaya, itulah hukum 2 Newton. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk membacakan apa itu hukum 3 Newton. Oke, hukum 3 Newton itu adalah hukum yang berkaitan dengan aksi reaksi. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 coba sebutkan satu saja contoh dari hukum 3 Newton. Oke. Kelompok 2 ada yang bisa menyebutkan satu saja dari contoh hukum 3 Newton. Selanjutnya kelompok 3, sebutkan satu contoh hukum 3 Newton. Oke, udah paham semua ya? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3. Bagus sekali pertanyaan ini. Kelompok 3 bertanya, Bu, gimana jika contohnya itu dalam hal tarik tambang, termasuk hukum Newton apa ya? Oke, tarik tambang itu termasuk ke dalam hukum Newton 3. Ada yang namanya aksi reaksi. Contohnya ketika kelompok A menarik tali, maka kelompok B akan terasa maju. Dan jika kelompok B yang menarik tali tarik tambang tersebut, kelompok A akan terasa maju ke depan. Nah, itu adalah contoh dari hukum 3 Newton. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, udah paham semua ya. Oke, selanjutnya tibalah di sesi penutup. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Kelompok yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini akan Ibu beri hadiah. Kelompok 1. Oke, coba sebutkan. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 1. Ibu rasa telah paham semua ya. Oke, alhamdulillah. Berhubung kelompok 1 telah bisa merangkum pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok 1. Baiklah anak-anak, untuk menguatkan pemahaman kita pada materi hukum Newton ini, Ibu akan memberikan tugas. Silakan dikerjakan tugas ini secara individu ya, dikumpulkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu rasa sudah cukup ya. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran, insya Allah sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akhiri dengan pembacaan doa. Ketua kelas boleh dipimpin doanya.
Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.